Insiden peluru nyasar kembali terjadi di Palembang. Kali ini menyasar kaca mobil warga yang membuat kendaraan rusak berat. Seorang pria nyaris dihukum warga setelah diduga melakukan penipuan dengan cara mengisi dompet digitalnya. Warga dihimbau membeli hewan kurban di tempat resmi agar terjamin kesehatan dan kelayakannya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel. Selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Insiden peluru nyasar kembali mengejutkan Palembang. Kali ini sebuah peluru tajam menembus mobil yang terparkir di halaman rumah warga hingga menyebabkan kerusakan berat. Ini ditemukan peluru, guys, ini pecah. Sebuah peluru tajam kembali nyasar ke permukiman warga di Palembang. Kali ini peluru menembus kaca belakang sebuah mobil yang terparkir di halaman rumah warga di Jalan Pertahanan 5, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Selasa 20 Mei 2025 sore. Pemilik mobil awalnya meninggalkan rumah dengan sepeda motor. Saat kembali, ia terkejut mendapati kaca belakang mobilnya pecah 1000. Setelah diperiksa, ia menemukan sebutir peluru tajam di dalam kabin. Temuan itu langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Tim Inafis Polrestabes Palembang pun turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan nak ngambil kunci di depan itu, dijingok di dashboard itu, koyak apa, tegores itu dashboard tuh, nyingok ke bawah tuh, yang selongsong itu. Selongsong peluru. Iya, jalan aku nih. Ngari rumah Pak RT, bawa nemu selongsong ini kan, dialah diteleponnya Babinsa, ya Babinsa ngecek sini. Dari hasil penyelidikan sementara, peluru diduga berasal dari senjata laras panjang dan kemungkinan besar ditembakkan dari lapangan tembak Cakabaring yang berjarak sekitar 1 km dari lokasi kejadian. Setelah kami datang ke TKP memang benar kejadiannya dan tembus dari kaca belakang langsung ke dashboard mobil. Alhamdulillah untuk korban tidak ada. Setelah kami telusuri dari proyektilnya kemungkinan senjata laras panjang yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Jadi seputaran lokasi TKP ini kurang lebih jarak 1 kilo ada tempat latihan menembak. Insiden peluru nyasar ini menjadi yang kedua terjadi di hari yang sama. Sebelumnya peluru lain dikabarkan mengenai kaki sopir mobil bak terbuka pengangkut tabung gas. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, diduga akan melakukan penipuan melalui transaksi dompet digital. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan nyaris dihukum warga. Anggota polisi yang datang ke lokasi kemudian mengamankan pelaku dari amukan warga. Wawan, pria warga Sukarame Palembang, diamankan polisi setelah nyaris dihukum warga. Ia diduga akan melakukan penipuan di warung kawasan Lunjuk Jaya, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Insiden bermula saat pelaku meminta pemilik warung mengisi saldo dompet digital senilai Rp400.000. Setelah transaksi berhasil, pelaku mengaku saldonya belum masuk dan meminta uangnya dikembalikan. Cekcok pun tak terhindarkan. Situasi memanas ketika pelaku menendang etalase warung lalu kabur. Warga yang mendengar teriakan pemilik warung langsung mengejarnya dan berhasil menangkap pelaku sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Ada informasi terkait dengan pengisian dana ataupun transaksi yang belum selesai, sempat diamuk massa, dan kami sudah dari Polsek begitu petugas datang mengamankan si pelaku agar tidak diamuk massa kembali dan selanjutnya dibawa ke Mapolsek IB1. Pelaku disebut sempat beralasan ponselnya mati dan memaksa uang dikembalikan. Ini datang bapak dana kak, mesti 400.000. Iyalah sama bibi aku, nak keni, iyalah masuk ini, nak minta balik duit.
nak minta balik nak ke ni nak nangan ni jadi di ini punya lah jangan iyo ini lah lupa kalau no terus kena ini sempat agak-agak iya aku kejar minta orang maling kami wong pasar kami. Kini kasus ini masih dalam penyelidikan. Pelaku telah diamankan di Polsek Ilir Barat 1 untuk proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita beralih ke informasi seputar ibadah haji, saudara. Tak semua orang diberikan kesempatan menunaikan ibadah haji, apalagi bersama keluarga besar. Namun kebahagiaan itu kini dirasakan Zain Ahmad. Tahun ini, ia tak hanya berangkat ke Tanah Suci bersama istri, tetapi juga ditemani 5 anak dan 3 menantunya. Ada pemandangan yang mencuri perhatian dari rombongan jemaah haji kelompok terbang 14 asal kota Palembang. Di barisan belakang, tampak satu keluarga besar berjalan bersama, semua mengenakan pakaian ihram siap menunaikan rukun Islam kelima. Mereka adalah keluarga besar Zain Ahmad, seorang dokter di salah satu rumah sakit di kota Palembang. Tahun ini ia diberi kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci bersama istri, 5 anak dan 3 menantu, total 10 orang. Mereka mendaftar haji sejak 2012 dan mempersiapkan keberangkatan ini secara matang, termasuk mengikuti pembekalan intensif selama setahun terakhir. Ya kita kepengen ini kan kalau cerita-cerita kan banyak cobaan di sana. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik dengan doa yang bersama, semua kemudahan, segala urusan menjadi dilancarkan. Dan kebetulan kabarnya tahun ini kan Haji Akbar, mudah-mudahan kita juga mendapatkan berkah dari situ. Keluarga Zain Ahmad merupakan bagian dari 369 jemaah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Palembang. Sebagai bagian dari gelombang kedua, mereka akan langsung menuju Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan menegaskan tidak melegalkan penjualan hewan kurban musiman di pinggir jalan. Masyarakat juga diimbau untuk membeli hewan kurban di tempat resmi guna menjamin kesehatan dan kelayakan hewan. Menjelang Idul Adha 2025, penjual hewan kurban mulai bermunculan di berbagai sudut pinggir jalan, salah satunya di kota Palembang. Namun, demi menjaga kebersihan, kesehatan hewan, dan ketertiban kota, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan menegaskan penjualan hewan kurban di pinggir jalan tidak diizinkan. Masyarakat diimbau membeli hewan kurban langsung dari peternak atau di tempat yang memiliki izin resmi. Selain menjamin kualitas dan kesehatan hewan, cara ini juga membantu perekonomian peternak lokal. Kami juga menyarankan kepada seluruh masyarakat atau yang ingin berkurban, belilah di tempat-tempat yang memang sudah terdaftar. Memang masyarakat atau pedagang atau peternak yang memang setiap tahun melakukan jual beli. Daripada tempat yang musiman, apakah itu dari segi kesehatannya ada perizinannya atau ada syarat-syaratnya, kita tidak tahu dan kami tidak akan memeriksa di situ. Tahun ini sekitar 30.000 ekor sapi, kambing, dan domba siap disalurkan ke masyarakat. Kebutuhan hewan kurban di kota Palembang diperkirakan mencapai 6.000 ekor, sementara di seluruh Sumsel sekitar 12 hingga 13.000 ekor. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang Idul Adha, sapi jenis simental menjadi primadona di kalangan pedagang hewan kurban di Palembang, Sumatera Selatan. Postur tubuh yang besar dan kualitas daging yang baik membuat sapi ini paling banyak dicari pembeli. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, pedagang hewan kurban musiman mulai menjamur di Palembang. Di kawasan Demang Lebar Daun, ratusan ekor sapi dan kambing dari berbagai jenis ditawarkan. Yang menarik, tahun ini sapi jenis simental menjadi primadona. Para pedagang menyebut permintaan terhadap sapi ini paling tinggi dibanding jenis lainnya. Selain karena jadi pilihan Presiden Prabowo, sapi simental memang menarik pembeli karena posturnya besar,
Warna bulunya dominan coklat dan kualitas dagingnya bagus dan seimbang. Dalam sehari, sapi simental hampir selalu terjual. Meski tampilannya berbeda, cara perawatan sapi ini tidak jauh berbeda dengan jenis lainnya. Alhamdulillah kalau untuk tahun ini ada peningkatan dari tahun kemarin. Sekarang 20% lah peningkatan dari tahun. Tahun ini sepertinya sapi simental menjadi primadona masyarakat, Pak. Ya, terutama ya kalangan menengah ke atas itu simental dan limosin kayak itu ini. kenapa Pak? Apa yang bedain simental? Simental sama limosin itu postur tubuhnya itu ya lebih gagah lah, kayak itu lebih tinggi, besar. Pedagang juga mencatat penjualan hewan kurban tahun ini meningkat sekitar 20% dibanding tahun lalu. Sapi-sapi yang dijual mayoritas berasal dari Sumatera Selatan dan Lampung dengan harga yang bervariasi sesuai ukuran dan jenis. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Pelaku utama penganiayaan hingga menewaskan pelajar berusia 17 tahun ditangkap tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu di sebuah rumah kontrakan tanpa perlawanan. Pelaku berinisial AD ditangkap bersama dua orang rekannya PU dan MK yang ikut melakukan pengeroyokan. Peristiwa terjadi bermula dari korban yang melintas di Jalan S. Parman, Kota Bengkulu bersama rekannya, bertemu kawanan pelaku yang tengah menenggak miras. Korban sempat melirik ke arah para pelaku, namun lirikan tersebut justru dianggap sebagai tantangan, hingga akhirnya dikejar dan penganiayaan dengan senjata tajam pun terjadi. Angkat tinggi-tinggi, Pak. Jadi satu motor itu 5 orang, kemudian datangin, kemudian kelompok ini kabur, tertinggallah satu orang korban, kemudian satu orang korban ini ditinggal sama temennya karena berboncengan 3, 2 lari, 1 tertinggal, ditikam di situ. Jadi ditikam di rusuk sebelah kanan, tembus sampai ke dalam. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku kini terancam pidana hingga 15 tahun penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sejumlah warga di Bengkulu mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas jelang dimulainya perayaan festival tahunan pada 1 Muharram atau bertepatan tanggal 27 Juni mendatang. Salah satunya membuat bangunan tabut. Bangunan tabut dibuat menggunakan kayu, bambu, hingga rumbia yang membentuk bangunan sedemikian rupa lalu digabungkan dengan puncak tabut. Saat ini pembuat tabut hanya memasang pernak-pernik serta menyusun kerangka tabut. Proses pemasangan seluruh bagian dilakukan pada puncak festival tabut atau dikenal dengan sebutan tabut bersanding pada 9 hingga 10 Muharram. Biaya yang dikeluarkan untuk membuat satu bangunan tabut ini tergolong tidak sedikit, yakni berkisar 25 hingga 30 juta rupiah. Selain itu, warga juga bersiap dengan terus berlatih tari dan musik dol yang akan dipentaskan pada festival tahunan tersebut. Sebenarnya makna dalam ini kita mengingat
sejarahnya bahwasanya Husein di perang Karbala itu sendiri. Namun untuk prosesi di Bengkulu itu sendiri, kalau saya ingin melestarikan kebudayaan yang Bengkulu, bagaimana Bengkulu ini tanggal 1 sampai 10 Muharram itu kan dalam sakralnya itu ada kegiatan-kegiatan sakral yang diberikan oleh rukunan keluarga Tabot Bengkolen misalnya seperti itu. Tapi kita dalam kebudayaan khususnya hanya memeriahkan saja, memeriahkan bahwasanya dalam pembuatan Tabot itu sendiri. Jadi kita Tabut sendiri merupakan tradisi khusus warga di Bengkulu dalam menyambut Tahun Baru Islam serta mengenang cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husein. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Beginilah video amatir yang memperlihatkan sekelompok guru yang tengah melewati jembatan gantung dengan berpegangan seutas tali di Kabupaten Merangin. Guru ini terpaksa melintasi jembatan yang rusak untuk pergi ke sekolah yang berada di seberang sungai. Jembatan gantung ini berada di Desa Limbur, Kecamatan Pemenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, menjadi jembatan penghubung antar desa Simpang Limbur dan Desa Limbur, merupakan akses penghubung utama antar desa. Pejabat Kepala Desa Limbur Sargawi mengatakan, jembatan gantung ini tengah dalam perbaikan, sudah dianggarkan melalui dana APBDes. Selain jembatan gantung, ada jalur alternatif lainnya yang menjadi penghubung antar desa, namun jalan tersebut masih tanah. Apabila hujan tidak bisa dilalui, pemerintah mengklaim pihaknya sudah menyiapkan perahu untuk warga yang ingin melakukan penyeberangan. Dari tahun 2006, sekitar 5 tahun setelah pembangunan, belum pernah diganti. Jadi kami selaku pemerintah desa mengingat jembatan kami ini sudah rusak, maka kami selaku pemerintah desa menganggarkan dari dana desa itu dari APBDes, kemudian kami masuk anggaran sebesar 200 juta. Kami dari pihak Kodim 64 Pulau Sorgo membantu melaksanakan kegiatan perbaikan jalan. Kita sama tahu jembatan ini merupakan jembatan utama penghubung beberapa desa, sehingga untuk mempercepat proses perbaikan jalan tersebut, kami dari Kodim 64 Pulau Sorgo, khususnya Koramil 9 Bangko, setiap hari kami membantu 4 orang personil dalam rangka mempercepat proses perbaikan jembatan ini. Warga berharap jembatan ini secepatnya diperbaiki agar guru dan siswa yang melintas aman dan terhindar dari bahaya. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Sejumlah personel dari Polres Lampung Tengah dibantu Satbrimo Polda Lampung masih bersiaga di lokasi pembakaran rumah milik lurah di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Meski kondisi di lokasi sudah kondusif, namun penjagaan masih dilakukan guna mengantisipasi adanya hal-hal yang tak diinginkan yang mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Tampak pada lokasi puing bangunan hingga sejumlah rangka mobil yang terbakar masih diberi garis polisi. Saat ini, kasus pembakaran rumah lurah yang dipicu pembunuhan seorang warga hingga penyelewengan bantuan sosial beras masih ditangani oleh polisi. Setidaknya 1 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Sementara pemilik rumah bernama Lurah Sukardi masih diperiksa terkait dugaan korupsi penyelewengan bansos hingga dugaan penimbunan BBM subsidi. Masih jadi kita dapat bantuan BKO dari Satbrimo Polda Lampung, Kopi 1 Batalion B, kemudian dari Samapta jajaran Polres, Samapta, Intel dan Reskrim, kemudian dari Polsek Rayon. Jadi BKO. Diketahui peristiwa pembakaran rumah lurah ini terjadi pada Sabtu 17 Mei lalu. Kericuhan massa ini dipicu karena aksi penikaman hingga menewaskan korban Supriyadi, warga desa setempat, oleh seorang pelaku berinisial S yang merupakan kerabat dekat dari oknum lurah tersebut. Pelaku menikam korban setelah sempat cekcok lantaran tidak terima dengan postingan di media sosial soal dugaan penyelewengan bantuan sosial berupa beras yang dilakukan oleh Lurah Gunung Agung Sukardi. Roba Afria Idam, Kompas TV, Lampung.
Seorang kakek di Bandar Lampung ditangkap polisi lantaran menjadi pelaku tindak kejahatan asusila terhadap 7 anak yang masih di bawah umur. Tersangka yang kesehariannya berjualan mainan di sebuah kios dekat sekolah ini melakukan bujuk rayu terhadap sejumlah pelajar yang berbelanja di tempatnya di saat jam istirahat sekolah. Kasus ini terungkap setelah seorang korban mengadukan perbuatan tersangka ke orang tuanya hingga membuat laporan polisi. Jumlah anak korbannya 7. Modusnya yang bersangkutan ini profesinya sebagai sehari-hari penjual mainan. Dia punya kios. Nah, ketika jam istirahat dan jam pulang sekolah, anak-anak yang beli belanja mainan di tempat yang bersangkutan dibujuk rayu. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti diantaranya pakaian para korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman minimal 5 tahun atau maksimal 15 tahun penjara. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sebanyak 8 jemaah haji asal Kepulauan Bangka Belitung yang masuk dalam kuota tambahan diberangkatkan ke embarkasi Palembang pada 19 Mei 2025. Mereka akan berangkat bersama jemaah kloter 15 Palembang menuju Madinah. Dari total 45 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung yang mendapatkan kuota tambahan tahun ini, 2 orang mengundurkan diri karena belum siap secara mental. Dengan demikian, jumlah jemaah yang akan berangkat menjadi 43 orang dan terbagi menjadi 4 kloter. Sudah dimaksimalkan dan antusiasme dari jamaah juga cukup bagus, kecuali 2 yang membatalkan dari 43. Dan saya juga berterima kasih kepada pemerintah daerah karena masih ingin coba untuk menanggung biaya mereka dari sini ke Palembang. Meskipun sekarang ini mereka bayar masing-masing. Untuk 2 tadi alasannya? Kalau itu alasannya karena mungkin belum kesiapan mental ya. Kalau pelunasannya yakin saya bisa itu. 43 orang ini merasa senang ya. Karena kami itu sebenarnya tidak masuk lagi. Selain yang tertarik itu hanya 7 orang kemarin. Kemudian tiba-tiba kami dalam waktu singkat diberitahu bahwa kami itu dipersiapkan untuk berangkat. Berarti alhamdulillahnya Alhamdulillah cepat ya. Ya, yang kami perkirakan kami mungkin tahun depan gitu kan. Karena kami calon haji cadang kan sudah lama gitu disiapkan tuh. Jadi Januari kemarin. Nah, tiba-tiba dalam waktu hari Kamis kemarin baru dapat informasi. Pemberangkatan ini merupakan bagian dari limpahan kuota tambahan dari Sumatera Selatan. Diharapkan para jemaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, serta menjadi haji yang mabrur. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Hari terakhir pendaftaran sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026 di Palembang masih dipadati calon peserta didik.
Hari terakhir pendaftaran sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026 masih dipadati calon peserta didik, seperti terlihat di SMK Negeri 7 Palembang. Pendaftaran jalur prestasi akademik dan non-akademik, domisili, serta afirmasi telah dibuka sejak 19 Mei dan ditutup pada 22 Mei 2025. Sementara jalur minat dan bakat dijadwalkan berlangsung mulai 24 hingga 31 Mei 2025. Ya mungkin lambat nih agak ini juga, tidak langsung baik, nak dites dulu. Kalau lambat online ya. Gak ada kesusahan nggak, Bu? Hah? Ada kesusahan nggak dengan online ini sendiri? Tidak. Mudah-mudahan anaknya kaget kalau selesai dia kaget ini jadi uangnya nih sukses. Pokoknya minta kita sebagai orang tua nih pengen anaknya jadi uangnya pokoknya. Yang awalnya bisa diterima dulu, Bu ya? Iya, awalnya. SMK Negeri 7 Palembang membuka 478 kuota penerimaan siswa baru tersebar di 8 jurusan yang tersedia. Pihak sekolah menyebutkan proses pendaftaran berjalan lancar tanpa kendala berarti, meskipun ada sejumlah perubahan dibanding tahun lalu, termasuk penerapan jalur domisili yang kini menggantikan sistem zonasi. SPMB tahun 2025-26 ini harapan pemerintah dan juga harapan kita semua bahwa SPMB di Palembang, khususnya di SMK 7 Palembang, bisa dan akan berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada satu halangan apapun, sehingga tahun ajaran baru ini dimulai dengan semangat yang baru, semangat yang hebat, dan juga anak-anak bisa sekolah dengan penuh semangat. Pembagian kuota jalur masuk yakni minimal 15% untuk ekonomi tidak mampu, 10% domisili, 30% prestasi, dan 45% minat dan bakat. Proses seleksi pun diharapkan berlangsung tertib hingga tahap akhir. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, puluhan mantan narapidana terorisme di Palembang, Sumatera Selatan kembali menata hidup. Mereka dibekali pelatihan teknisi sebagai langkah awal untuk mendapatkan pekerjaan layak seperti warga lainnya. Pelatihan menjadi upaya pemenuhan hak sekaligus solusi atas kesulitan finansial yang umumnya mereka hadapi usai masa hukuman. Sebanyak 40 mantan narapidana terorisme dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau mengikuti pelatihan teknisi yang digelar di Gedung Sentra Perkasa Kementerian Sosial, Palembang pada Selasa 20 Mei 2025. Program ini diinisiasi Densus 88 Anti Teror sebagai bagian dari upaya deradikalisasi sekaligus membuka peluang bagi para peserta untuk kembali ke masyarakat dengan keterampilan baru. Pelatihan difokuskan pada bidang teknisi, seiring tingginya kebutuhan tenaga terampil di sektor elektronik. Diharapkan bekal ini mampu membantu para mantan narapidana mencari pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup mereka. Sebagian besar peserta diketahui mengalami kesulitan finansial setelah bebas dari masa hukuman. Karena itu, pelatihan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi mereka. Pelatihan servis AC ini tidak susah. Karena yang dan juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sekarang masyarakat setiap rumah, setiap kantor pasti mempunyai AC. Selain pelatihan keterampilan, kegiatan deradikalisasi juga mencakup identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi. Dengan adanya keterampilan kami untuk teknisi AC, itu akan sangat membantu kami di bidang untuk meningkatkan ekonomi kami. Karena memang selama ini kita lagi membangkitkan ekonomi keluarga. Karena setelah kita keluar dari lembaga pemasyarakatan, kita lagi berjuang untuk membangun ekonomi keluarga yang memang agak sulit. Jadi dengan adanya keterampilan yang diberikan kepada kami ini tentang pelatihan teknisi AC, itu akan sangat membantu kami dalam untuk menghidupi atau menunjang ekonomi keluarga. Semua tahapan tersebut dirancang untuk memastikan para mantan narapidana tidak kembali terpapar paham radikalisme, serta dapat menjalani hidup baru secara positif dan produktif. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Seorang sopir mobil pengangkut tabung gas LPG 3 kg diduga tertembak peluru nyasar. Insiden terjadi saat korban sedang menurunkan tabung di sebuah warung. Peluru mengenai ibu jari kaki kirinya hingga ke tumit. Seorang sopir mobil bak terbuka pengangkut tabung gas LPG 3 kg diduga menjadi korban tertembak peluru tajam saat menurunkan barang di sebuah warung di Jalan Banten 6, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Selasa 20 Mei 2025 sore. Korban Ari Kardeni mengalami luka serius di ibu jari kaki kiri hingga tembus ke tumit. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Peristiwa terjadi ketika Ari tengah memindahkan tabung gas dari mobil ke warung. Tiba-tiba ia menjerit kesakitan dan jatuh. Diduga korban terkena peluru nyasar. Tabung itu asli, nangkap. Pas dia nak belok, langsung itu nyampak. Nah, posisi kamu di mana? Tapi di dalam. Di dalam? Iya, di dalam. Kedengaran menjung apa? Aduh, jika kami kalau di tim Polgas. Nah, kamu ada kedengaran suara apa? Kedengaran suara letusan apa, suara ledakan apa? Kedengaran ada? Itu tidak ada. Polisi yang menerima laporan dari warga melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari lokasi, petugas mengamankan 1 proyektil peluru tajam. Terhadap balistik yang ada, itu juga kita koordinasikan untuk ke lapor berkaitan untuk memastikan untuk balistik tersebut digunakan oleh senjata apa. Namun kita juga sudah mendalami dari keterangan saksi-saksi di TKP bahwa yang korban ini adalah berprofesi sebagai penjual LPG ya, berkaitan dengan pengiriman LPG. Untuk memastikan peluru dari jenis senjata yang digunakan, polisi masih menunggu hasil uji balistik. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi seputar olahraga, saudara. Meski masih dalam tahap seleksi pemain, manajemen Sriwijaya FC mulai menyusun rencana laga uji coba untuk tim EPA U20. Rencananya, tim muda Laskar Wongkito akan menjajal kekuatan salah satu tim EPA dari klub Liga 1. Manajemen Sriwijaya FC terus mematangkan persiapan tim elit Pro Academy U20 yang saat ini masih dalam tahap seleksi. Dalam waktu dekat, 3 laga uji coba lokal telah dijadwalkan untuk mengukur kemampuan pemain. Selain itu, Sriwijaya FC juga mengagendakan laga uji coba melawan tim EPA dari klub Liga 1, yakni Persib Bandung. Uji coba ini dirancang untuk menilai kekompakan dan kesiapan tim sebelum turun di kompetisi resmi. Karena kita sudah mulai persiapan, karena kita sudah ditunggu oleh tim EPA U20 Persib Bandung ya. Kita sudah berkoordinasi, Pak manajemen Sriwijaya FC juga sudah berkoordinasi dengan pihak Persib Bandung. Nah, makanya kita sudah akan melakukan persiapan matang dalam laga ini. Kebetulan di Persib Bandung juga, EPA Persib Bandung juga sedang melakukan seleksi di sana. Jadi kita sama-sama butuh lawan uji coba. Rencananya, pertandingan melawan tim EPA Persib Bandung akan digelar pada bulan Juni mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Ini ditemukan peluru, guys, ini pecah. Sebuah peluru tajam kembali nyasar ke permukiman warga di Palembang. Kali ini peluru menembus kaca belakang sebuah mobil yang terparkir di halaman rumah warga di Jalan Pertahanan 5, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Selasa 20 Mei 2025 sore. Pemilik mobil awalnya meninggalkan rumah dengan sepeda motor. Saat kembali, ia terkejut mendapati kaca belakang mobilnya pecah 1000. Setelah diperiksa, ia menemukan sebutir peluru tajam di dalam kabin. Temuan itu langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Tim Inafis Polrestabes Palembang pun turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dah nak ngambil kunci di depan itu, dijingok di dashboard itu. Koyak apa? Tegores itu dashboard tuh, nyingok ke bawah tuh. Yang serongsong itu. Oh, serongsong peluru. Iya, jalan aku nih ngari rumah Pak RT. Bawa nemu serongsong ini kan, dia diteleponnya Babinsa, ya Babinsa ngecek sini. Dari hasil penyelidikan sementara, peluru diduga berasal dari senjata laras panjang dan kemungkinan besar ditembakkan dari lapangan tembak Cakabaring yang berjarak sekitar 1 km dari lokasi kejadian. Setelah kami datang ke TKP, memang benar kejadiannya
dan tembus dari kaca belakang langsung ke dashboard mobil. Alhamdulillah untuk korban tidak ada. Setelah kami telusuri dari proyektilnya kemungkinan senjata laras panjang yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Jadi seputaran lokasi TKP ini kurang lebih jarak 1 kilo ada tempat latihan menembak. Insiden peluru nyasar ini menjadi yang kedua terjadi di hari yang sama. Sebelumnya peluru lain dikabarkan mengenai kaki sopir mobil bak terbuka pengangkut tabung gas. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Wawan, pria warga Sukarame, Palembang, diamankan polisi setelah nyaris dihukum warga. Ia diduga akan melakukan penipuan di warung kawasan Luncuk Jaya, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Insiden bermula saat pelaku meminta pemilik warung mengisi saldo dompet digital senilai Rp400.000. Setelah transaksi berhasil, pelaku mengaku saldonya belum masuk dan meminta uangnya dikembalikan. Cekcok pun tak terhindarkan. Situasi memanas ketika pelaku menendang etalase warung lalu kabur. Warga yang mendengar teriakan pemilik warung langsung mengejarnya dan berhasil menangkap pelaku sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Ada informasi terkait dengan pengisian dana ataupun transaksi yang belum selesai, sempat diamuk massa, dan kami sudah dari Polsek begitu petugas datang mengamankan si pelaku agar tidak diamuk massa kembali dan selanjutnya dibawa ke Mapolsek IB1. Pelaku disebut sempat beralasan ponselnya mati dan memaksa uang dikembalikan. Ini datang top dana kak, misi 400.000. Yalah sama bibi aku, nak keni, iyalah masuk ini, nak minta balik duit. Nak minta balik, nak keni, nak nangan ni, jadi di ini kan lah. Jangan iyo, ini nak lupa kalau no. Terus? Nah, kena ini. Sempat agak-agak semua. Iya, aku kata minta uang maling, kami uang pasar kami. Kini kasus ini masih dalam penyelidikan. Pelaku telah diamankan di Polsek Ilir Barat 1 untuk proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang Idul Adha 2025, penjual hewan kurban mulai bermunculan di berbagai sudut pinggir jalan, salah satunya di Kota Palembang. Namun, demi menjaga kebersihan, kesehatan hewan, dan ketertiban kota, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan menegaskan penjualan hewan kurban di pinggir jalan tidak diizinkan. Masyarakat diimbau membeli hewan kurban langsung dari peternak atau di tempat yang memiliki izin resmi. Selain menjamin kualitas dan kesehatan hewan, cara ini juga membantu perekonomian peternak lokal. Kami juga menyarankan kepada seluruh masyarakat atau yang ingin berkurban, belilah di tempat-tempat yang memang sudah terdaftar. Memang masyarakat atau pedagang atau peternak yang memang setiap tahun melakukan jual beli. Daripada tempat yang musiman, apakah itu dari segi kesehatannya ada perizinannya atau ada syarat-syaratnya kita tidak tahu, dan kami tidak akan memeriksa di situ. Tahun ini sekitar 30.000 ekor sapi, kambing, dan domba siap disalurkan ke masyarakat. Kebutuhan hewan kurban di Kota Palembang diperkirakan mencapai 6.000 ekor, sementara di seluruh Sumsel sekitar 12 hingga 13.000 ekor. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi, saudara, menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya, saya Rizka Silviana pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.